pemimpin yang pro dengan tembakau sendiri bagian apakah itu memang dari P3 sudah ada semacam instruksi semacam itu atau oh iya jelas kalau khusus untuk konteks Kabupaten Temanggung karena memang Temanggung kan basisnya tembakau kan gitu jelas kami di anggota DPRD-nya sudah kita perintahkan betul untuk kemudian harus betul-betul memperjuangkan kebijakan-kebijakan yang tidak merugikan petani dalam konteks Jawa Tengah juga seperti itu gitu. Jadi memang ada kekhususan menyangkut hal ini. untuk sampai ke nasional tidak Pak? Ke nasional belum, karena memang kan kalau secara nasional tembakau ini kan spot-spotnya, titik-titiknya itu kan memang tertentu saja gitu. Misalnya Jawa pun juga misalnya Temanggung, lalu kemudian ada ada Madura begitu, lalu Sumatera juga ada Sumatera Utara ada. Jadi tapi kalau di Kalimantan, di Sulawesi kan tidak terlalu. Jadi memang secara nasional memang, tapi dalam konteks kebijakan tembakau nasional karena juga harus diingat tembakau itu mendatangkan devisa yang luar biasa. Jadi income negara, pendapatan negara itu luar biasa dari industri tembakau dan industri tembakau itu tulang punggungnya bahkan jantungnya itu adalah petani gitu. Oleh karenanya itu harus betul-betul kembali bahwa keuntungan yang diterima oleh negara, pemasukan yang dimiliki oleh negara dari pertembakuan ini juga harus pulang kepada petani itu supaya keadilan memang betul-betul bisa lebih ditegakkan. Tentang tuntutan ini Pak, proporsional pembagian di pihak JHT gimana? Tentang pembagian apa? Di pihak JHT, dalam bagi hasil juga hasil tembakau ya? Iya. Sudah disampaikan bahwa Iya, kalau itu kan sudah sangat teknis ya, itu jadi masing-masing daerah kan punya kebijakan sendiri, karena kita kan sekarang otonomi daerah, jadi ini memang tidak bisa dipukul rata, jadi masing-masing daerah tentu punya kebijakannya sendiri untuk menentukan komposisi besarannya seperti apa. Kita serahkanlah kebijakan masing-masing pemerintah daerah dengan DPRD setempat. Gitu. Apa Pak yang akan dilakukan oleh MPR sendiri Pak? Ya itu tadi saya bilang, kita akan menghubungi, akan mencoba meyakinkan tentang RUU pertembakuan tadi itu kita sampaikan ke Badan Legislasi DPR untuk kemudian ditindaklanjuti, dan DPR sudah alhamdulillah sudah memprioritaskan ini untuk menjadi agenda pembahasan dalam masa sidang tahun sudah depan. masuk balik nas kan? Iya, sudah Badan Legislasi Nasional sudah. Ya. Oke. Ya. Berkoparan riko demenisun ison wong lanang nono cakerane lan akeh kuryange kan rungokenang ison demen sing kerana dunya Sambil menghadap sini Pak Wisnu sama Karta Jiko gambar gambarnya. Saya dan Pak Fuad belum pernah mengatakan apapun kaitan masalah hukum. Nenek pribadi nggak ya oleh. Iya. Berarti kan mengekang hak deh. Ya saya itu masih cinta saja orang Kabar. Pak Irfan Joko, saya masih sangat teringat Pak Irfan ada di sini melokong masang gambar buya-buya. Coba Mas ya. Seksi sejarah itu kan lampu ke. Ada. Nah intinya tidak ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Kalau akti dimasukkan. Aktinya loh. Ya. Ini soalnya lebih boleh. Yang jelas kami tahu, kami jelas di Jakarta bahwa tidak ada single majority. Apalagi di Temanggung. Tidak ada single majority di Jakarta kaitan dengan masalah regulasi. Diminta Pak Lupa katanya untuk orang Indonesia. Karena kaitannya ini dengan kemaslahatan umat, maka penentu kebijakan adalah mereka-mereka yang di Jakarta, tidak ada single majority. Jadi kita akan kemana-mana.
kita bersahabat dengan siapapun. Ya kaitan masalah pribadi itu adalah saya akan menambahkan dan menegaskan bahwa APTI tidak berpolitik. Saya tegaskan sekali lagi, boleh bisa dicek waktu kita mengadakan demo. Di mana-mana tempat saya melarang untuk ada atribut politik, atribut partai. Meskipun saya sendiri orang partai, tapi saya tidak pernah melibatkan partai saya. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa di sini bahwa APTI pembela petani tembakau makmur. Terima kasih itu aja. Saya harapkan sekali lagi mungkin bapak-bapak juga di sini ada mass media bisa diliput bahwa APTI tidak membela siapapun.